Natuna Utara menjadi target China. Indonesia menyiapkan sambutan tak ramah bagi kapal induk Liaoning. China masih meminta haknya di Natuna Utara milik Indonesia. Indonesia sendiri tidak akan pernah menyerahkan Natuna Utara sejengkal pun kepada China. Apapun resikonya, Indonesia akan mempertahankan Natuna Utara meski harus melawan China. Usaha Indonesia mempertahankan Natuna Utara memang berat bila harus melawan China. China mempunyai 2 kapal induk siap tempur dan sedang melakukan uji coba untuk unit ketiga. Kapal induk ketiga China, Fujian, justru yang harus diwaspadai. Fujian menerapkan semua kecanggihan kapal induk masa kini. China mencakokkan sistem Chatobar bagi Fujian. Chatobar adalah sistem pelontar jet tempur yang biasanya ada di kapal induk US Navy. Selain itu, China membangun tipe 003 Fujian dengan berat 80.000 ton. Berat sebuah kapal menandakan jika di dalamnya dipasangi berbagai macam sensor, maka radar hingga persenjataan amat banyak. Nilai tambah bagi Fujian adalah adanya desain semi-stealth-nya. Sayangnya, Fujian masih belum ditenagai nuklir. Ia masih memakai mesin diesel yang biasanya tidak efisien digunakan bagi kapal induk. Ya, peneliti militer dari Yuan Huang Beijing, Zhao Chenming, membeberkan bahwa Jiangnan Shipyard membutuhkan waktu 5 tahun membangun tipe 003 Fujian. Sedangkan untuk membuat Fujian 100% siap tempur dibutuhkan waktu 10 tahun. Nantinya China berniat melengkapi Fujian dengan jet tempur siluman Shenyang J735, tapi bisa dipastikan bila Fujian saat ini hanya akan diisi oleh jet tempur J-15 Flying Shark. Alasannya J-35 masih belum masuk lini produksi, masih sebatas prototipe dan uji cobanya belum di tahap memuaskan. Sementara itu Liaoning dan Shandong menjadi tulang punggung PLA Navy China. Total dirinya mampu membawa 40 unit pesawat rotary dan juga fixed wing. J-15 menjadi jet tempur garis depan PLA Navy saat ini. Dikutip dari Air Force Technology, J-15 dijuluki hiu terbang oleh PLA Navy. Lagi-lagi China membuat J-15 dari bekas prototipe Uni Soviet yakni Su-33. China kemudian menyempurnakan dan lahirnya J-15. J-15 digunakan China untuk melawan F-18 US Navy. Shandong pun demikian, ia dilengkapi dengan J-15 di mana bedanya tipe 002 dengan Liaoning cuma cara membuatnya. Liaoning merupakan kapal induk bekas Varyak, sedangkan Shandong asli buatan tangan China. Selain Indonesia, ada Jepang yang tampak khawatir dengan pembangunan kapal induk China. Jepang menganggap pembangunan kapal induk China sebagai ancaman paling serius baginya saat ini. Maka Jepang membangun kapal induknya sendiri yakni JS Izumo dan JS Kaga. Meski Jepang menjuluki JS Kaga dan Izumo sebagai destroyer, keduanya merupakan kapal induk helikopter. Namun itu juga untuk penggaburan semata di mana Jepang malah menempatkan jet tempur siluman F-35B di Kaga dan juga Izumo. Selain Izumo dan Kaga, Jepang punya 2 kapal serupa yakni JS Hyuga serta JS Issei. Total Jepang punya 4 kapal induk, tingkat readiness-nya lebih tinggi daripada Liaoning, dan baru-baru ini JS Izumo menantang Jepang di Lautan Indo-Pasifik. Jepang sengaja melayarkan JS Izumo ke Indo-Pasifik dan Asia Tenggara untuk membendung pergerakan Liaoning. Pergerakan JS Izumo ke Indo-Pasifik yang akan dilengkapi dengan pesawat F-35 kemungkinan akan menjadi upaya untuk mencegah China mengendalikan lebih banyak perairan di wilayah tersebut. Lapor Defense Security Asia pada 2 Juni 2022. Izumo datang ke Asia Tenggara dikawal kapal perang JMSDF. Pelayaran kapal perang Jepang ini akan turut disertai oleh kapal-kapal milik Jepang Maritime Self-Defense Force atau JMSDF seperti kapal destroyer, JS Takanami dan juga JS Kirisame serta kapal selam milik negara itu. Juga akan disertai dengan aset udara termasuk pesawat patroli maritim atau MPAP-1 Kawasaki. Selain melaksanakan misi anti-Liaoning, JS Izumo juga sebagai aktor diplomasi Jepang ke negara-negara Asia Tenggara. Kapal induk mini Jepang dan kapal perang lainnya diperkirakan akan singgah di 12 negara, terutama di negara-negara di Pasifik Selatan seperti Tonga, Fiji, Kepulauan Solomon, dan juga Vanuatu. Baru-baru ini pemerintah China menandatangani nota kesepahaman dengan otoritas Kepulauan Solomon. Dengan pakar keamanan internasional mengklaim nota kesepahaman antara kedua belah pihak bertujuan untuk memungkinkan China membangun basisnya di Indo-Pasifik. Sementara itu, China bisa saja mengerahkan kapal induk Liaoning mendekati Natuna Utara. Pasalnya, Natuna Utara masuk sebagai target potensial yang harus direbut oleh China. Hal itu diungkapkan oleh RiniNetwork.com, di mana satu saja dari Kepulauan Natuna direbut China, maka seluruh wilayah Indonesia terancam diserang. Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi kunci pertahanan.
Lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika China menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, hal itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberikan pasukan China tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan resiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan lewat wilayah tersebut. Penegasan Natuna Utara sebagai target China diungkapkan juga oleh pengamat militer Xiang Shuwu. Xiang mengatakan jika China bisa mengerahkan paksa kapal induk ke sana kapanpun mereka mau. Akan tetapi China tak bakal berani melayarkan Liaoning jauh memasuki kepulauan Natuna. Akan tetapi China tak bakal berani melayarkan Liaoning jauh untuk memasuki kepulauan Natuna. Karena kelompok kapal induk China kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang, apalagi melewatinya, ungkapnya. Sebab Indonesia pun siap memberikan sambutan tak ramah bagi Liaoning dengan saturasi rudal anti kapalnya. Perlawanan di Laut Indonesia terdiri dari 5 kapal selam tipe 209 Jerman dan Korea yang dipersenjatai dengan torpedo Black Shark dan berbagai platform permukaan yang menembakkan berbagai rudal anti kapal, termasuk MM-40, 3M55 Rusia, C705 dan C802. Platform rudal Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan pesisir menggunakan celah pulau, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas. Mau bagaimanapun, jika unsur militer China memasuki Natuna Utara, maka akan ada tindakan serius dari Indonesia.